Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 10, pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya, saya Wahyu Wulandari dengan NIM 18101021112 akan menjelaskan tentang penciptaan nilai. Sebelum itu kita perlu tahu apa itu pengukuran kinerja keuangan. Menurut Mulyadi, pengukuran kinerja keuangan adalah penetapan secara periodik efektivitas operasional suatu perusahaan atau suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang sebelumnya. Adapun tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, dan untuk mengetahui tingkat profitabilitas. Fungsi dari pengukuran kinerja keuangan adalah untuk sebagai tingkat pengukur suatu pencapaian organisasi atau perusahaan pada periode tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan pula, kita dapat jadikan sebagai acuan atau dasar untuk menentukan strategi atau kebijakan yang akan dilakukan ke depannya. Penciptaan nilai atau yang disebut dengan value creation adalah suatu proses pencatatan nilai yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mana dilakukan secara efisien untuk meningkatkan keunggulan, untuk menghasilkan keunggulan. Pencatatan nilai ini adalah inti dari suatu perusahaan. Apabila suatu pencatatan nilai unggul, maka akan membuka peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Secara umum dapat kita ketahui tujuan utama organisasi berorientasi laba adalah memaksimalkan nilai suatu perusahaan dan menolak beberapa batasan seperti penyesuaian kepada hukum dan perhatian yang memadai kepada karyawan, konsumen, dan pemegang saham lainnya. Nilai aset ekonomis dapat diukur pada waktu tertentu dengan cara mendiskonto aliran kas masa depan yang dihasilkan, yang diharapkan oleh suatu perusahaan berdasarkan ukuran nilai waktu dari uang dan risiko. Karyawan dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan dengan cara meningkatkan ukuran aliran kas masa depan suatu perusahaan. Perubahan nilai pada perusahaan itu apabila dilakukan pada periode yang tetap dinamakan sebagai laba ekonomi. Terima kasih. Saya Wade Ramadhani Hidayat akan melanjutkan slide berikutnya mengenai kinerja tindakan pasar. Salah satu cara untuk mengukur perubahan nilai adalah dengan menggunakan pengukuran pasar dari kinerja yang didasarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan. Nilai yang diciptakan dapat diukur secara langsung pada periode tertentu sebagai jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Pengukuran pasar memiliki daya tarik yang kuat karena secara relatif memberikan indikasi langsung terhadap perubahan nilai pasar. Jika perusahaan pasar diukur oleh harga transaksi sekarang yang sedang diperdagangkan di bursa, maka hasilnya pun akan relatif lebih efektif. Pengukuran pasar juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, pengukuran pasar terkendala pada masalah pengendalian, di mana pengukuran pasar dapat dipengaruhi secara signifikan oleh manajer puncak dalam organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan penting. Yang kedua, nilai pasar tidak selalu menggambarkan kinerja yang sesungguhnya, meskipun hanya mewakili ekspektasi, dan hal ini dapat beresiko untuk insentif dasar. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja pasar berpotensi gagal mencapai kesesuaian. Mengapa? Karena pasar tidak selalu memberikan informasi yang baik mengenai rencana perusahaan atau prospeknya.
baik itu aliran kas masa depan maupun resikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti akan melanjutkan pengukuran akuntansi kinerja. Ada keuntungan, yaitu yang pertama efisien, yang kedua objektif, yang ketiga evaluasi, yang keempat pengukuran akuntansi dapat dimengerti. Maksud dari efisien adalah laba akuntansi dan return dapat diukur tepat waktu, yaitu aturan akuntansi untuk penugasan aliran kas masuk dan kas keluar meskipun pada periode yang sangat pendek namun sudah diatur dan dijelaskan secara detail oleh pembuat aturan akuntansi seperti International Accounting Standard Board atau IASB dan US Financial Standard Board atau FASB. Oleh sebab itu, sangat cukup atau sangat mungkin untuk mengukur laba akuntansi jangka pendek, misalnya sebulan, dengan presisi yang cukup. Yang kedua ada objektif. Maksud dari objektif adalah dibandingkan dengan kuantitas lain, dapat diukur secara tepat waktu dan objektif berdasarkan waktunya, seperti aliran kas, pengiriman, penjualan, pengukuran akuntansi, dan dalam hal ini laba akuntansi menyediakan keunggulan melebihi aliran kas karena akuntansi berbasis akrual didesain untuk menyediakan kesesuaian yang lebih baik dari aliran kas masuk dan kas keluar sepanjang waktu. Yang ketiga ada evaluasi. Maksud evaluasi di sini adalah pengukuran akuntansi biasanya dapat dikendalikan secara penuh oleh manajer yang kinerjanya sedang dievaluasi. Pengukuran ini dapat disesuaikan dengan keterbatasan otoritas pada beberapa level manajer, mulai dari CEO hingga turun sampai manajer paling bawah. Yang terakhir yaitu yang keempat ada pengukuran akuntansi yang dapat dimengerti. Maksudnya adalah pengukuran akuntansi dapat dimengerti ini, akuntansi adalah sebuah standar setiap sekolah bisnis manajer telah menggunakan pengukuran selama ini dan telah mengenal dengan apa yang dihasilkan. Jadi, pengukuran kinerja akuntansi bukan sebuah hal yang mahal karena sebagian besar perusahaan harus mengukur dan melaporkan laporan keuangan untuk pengguna luar. Selanjutnya, ada alasan pengukuran laba akuntansi gagal untuk merefleksikan pendapatan ekonomi secara sempurna, yaitu ada yang pertama, sistem akuntansi. Yang kedua, metode pengukuran. Yang ketiga, pengukuran konservatif. Yang keempat, nilai ekonomi dan nilai perubahan. Yang kelima, laba merefleksikan biaya modal. Yang keenam, gambaran laba. Yang pertama ada sistem akuntansi. Maksudnya di sini adalah sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang berorientasi pada transaksi. Sebagian besar perubahan pada nilai yang tidak dihasilkan dalam transaksi tidak diakui pada akuntansi laba. Contohnya, ketika perusahaan menerima paten atau persetujuan peraturan untuk obat baru, harapan dari pendapatan ekonomi sangat berpengaruh, tetapi tidak ada transaksi sehingga tidak ada pemasukan dan tidak ada pengaruh pada pendapatan akuntansi. Yang kedua, ada metode pengukuran. Maksudnya di sini adalah laba akuntansi sangat bergantung pada pilihan metode pengukuran. Berbagai metode pengukuran seringkali tersedia untuk kegiatan ekonomi yang sama. Contohnya, yaitu pilihan akuntansi depresiasi lebih baik menggunakan metode garis lurus daripada atau dibandingkan dengan metode akselerasi. Yang ketiga ada pengukuran konservatif. Maksudnya di sini adalah laba akuntansi diturunkan dari aturan pengukuran yang seringkali memiliki bias konservatif, yaitu aturan akuntansi memerlukan pengakuan keuntungan dan pendapatan yang lambat, tetapi pengakuan biaya dan kerugian yang cepat. Yang keempat ada nilai ekonomis dan nilai perubahan. Maksudnya adalah perhitungan laba mengabaikan beberapa nilai ekonomis dan nilai
perubahan. Contohnya adalah Google dan Apple yang merupakan porsi yang relatif kecil dari nilai pasar perusahaan. Laba juga mengabaikan biaya investasi pada modal kerja. Yang kelima ada laba merefleksikan biaya modal, yaitu laba merefleksikan biaya modal yang dipinjam tetapi mengabaikan biaya modal ekuitas. Perusahaan memperoleh pendapatan real hanya ketika return dari modal lebih besar dibandingkan dengan biaya modal dan mengabaikan biaya modal ekuitas melebihi perbedaan return dan biaya. Yang keenam ada gambaran laba. Gambaran laba di sini berfokus pada masa sebelumnya, yaitu nilai ekonomis diturunkan dari aliran kas masa depan dan tidak ada jaminan bahwa kinerja masa lalu merupakan indikator yang reliable dari kinerja masa depan. Saya Ngatijan akan melanjutkan slide yang kelima. Pengukuran kinerja dinilai dari laba residual. Ada 4 poin, yaitu 1. Pentingnya pengukuran kinerja perusahaan, yang kedua akuntansi sebagai basis pengukuran, yang ketiga residual income dan EVA residual income, yang keempat economic value added. Yang pertama, pentingnya pengukuran kinerja perusahaan. Pada teori ini dijelaskan bahwa sebuah perusahaan terdapat 2 pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Yang kedua, akuntansi sebagai basis pengukuran. Hingga saat ini, modal akuntansi berbasis harga pokok historis dan akrual masih menjadi kerangka dasar pelaporan keuangan. Titik sentral model ini adalah aturan pengakuan pendapatan dan aturan penandingan beban dan pendapatan. Yang ketiga, residual income dan EVA residual income. Pada saat ini, sama perhatian orang dihabiskan untuk mendiskusikan bagaimana cara yang tepat untuk menghitung return on investment dengan menggunakan angka-angka akuntansi yang mencakup keadaan ekonomi mendasar yang sebagaimana yang dimaksud analisis discount cash flow feature. Yang keempat, economic value added. Selama berabad-abad, ahli ekonomi telah berpendapat bahwa sebuah perusahaan telah menciptakan nilai jika mampu menghasilkan laba melebihi harga pokok modal, hitung, dan ekuitas. Pendapatan ini mengandung arti bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan laba melebihi biaya atas penggunaan sumber dana yang digunakan untuk beroperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhafifah Ramawati. Saya akan mempresentasikan studi kasus dari perusahaan industrial elektronis. Kasus yang terjadi dalam perusahaan ini adalah keluhan para karyawan perusahaan. Semua sudah bekerja keras tetapi tidak mendapatkan imbalan dari kerja keras mereka. Ini terjadi pada semua manajer lini di level manajer divisi ke atas ditambah dengan manajer utama staf perusahaan karena mereka berhak atas bonus manajemen tahunan. Setiap tahun, kumpulan bonus yang setara 10% dari laba perusahaan sesudah pajak yang melebihi 12% dari nilai bersih buku yang ditetapkan sebagai bonus perusahaan kepada manajer. Jumlah ini dibagi dengan total gaji seluruh eksekutif yang berhak atas bonus ini menghadirkan sesuatu imbalan per dolar gaji. Secara historis, manajer IE sudah memperoleh bonus yang berkisar antara 30-120% gaji dengan rata-rata sekitar 50%. Namun, karena resesi tahun 2000-2001, kumpulan bonus nol.
keluhan tentang sistem bonus ini kebanyakan berasal dari para manajer divisi yang kinerjanya baik, bahkan ketika perusahaan secara keseluruhan berkinerja kurang baik. Manajer yakin bahwa sistem bonus saat ini tidak adil karena gagal mengakui kontribusi mereka secara profesional. Kemudian dalam kasus ini manajemen puncak dan departemen keuangan dibantu dengan pegawai dari departemen SDM memberikan beberapa solusi. Yang pertama, bonus akan ditentukan oleh kinerja entitas yang menjadi tanggung jawab masing-masing manajer. Yang kedua, untuk keperluan pemberian bonus, kinerja aktual akan dibebankan dengan target yang dinegosiasikan selama proses anggaran tahunan IE. Kemudian yang ketiga, setiap divisi akan diberikan tujuan laba ekonomis yang setara dengan laba operasi yang dianggarkan dikurangi dengan aset operasional yang dianggarkan dikali dengan 12%, yang diasumsikan sekitar biaya modal rata-rata AE. Misalnya, sebuah divisi dengan anggaran laba operasional 100.000 US dollar dan aset operasional 500.000 US dollar akan diberikan tujuan laba ekonomis 100.000 US dollar dikurangi 60.000 US dollar sama dengan 40.000 US dollar. Kemudian yang keempat, basis investasi aktual dihitung dengan cara kas diasumsikan 10% dari biaya penjualan. Piutang dan persediaan dihitung rata-rata saldo aktual akhir bulan. Aset tetap pada rata-rata nilai bersih buku aktual akhir tahun. Yang terakhir, yang kelima, jika laba ekonomis aktual suatu entitas sama persis dengan tujuannya, manajer akan memperoleh bonus 50% dari gaji. Bonus akan meningkat secara linear pada tingkat 5% untuk setiap 100.000 US dollar di atas tujuan, dan dikurangi secara linear pada tingkat 5% untuk setiap 100.000 US dollar di bawah tujuan. Bonus maksimum sebesar 150% gaji dan bonus minimum sebesar 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.